perkenalkan, nama aku Nisa Faizah SIP. Aku dari Prodi S1 Akuntansi kelas K1. Di sini aku akan menjelaskan sebuah materi tentang sistem informasi manajemen mengenai telecommunication and network. Pasti teman-teman penasaran kan dengan apa itu telecommunication dan network. Nah, dalam zaman sekarang ini dunia akan terus berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan jaringan. Itu tuh berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Zaman sekarang terutama pada bisnis dan masyarakat. Dari jaringan internet hingga jaringan pada perusahaan. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat mempermudah dalam berkomunikasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Teknologi ini sangat membantu kita dalam melanjutkan kehidupan yang lebih maju, perekonomian dunia, dan memberikan kita informasi dengan sangat cepat. Nah, karena tadi di atas kita sempat membahas jaringan, apa sih jaringan itu teman-teman? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, jaringan itu merupakan, sederhananya itu merupakan seperti sistem yang saling menghubungkan dengan berbagai jenis perangkat agar dapat berbagi informasi dengan mudah. Nah, karena zaman sekarang sudah serba canggih, teknologi komunikasi akan terus berkembang. Teknologi seperti teknologi Internet of Things atau IoT. Nah, contoh dari Internet of Things ini adalah smart parking. Smart parking ini itu seperti dimana ketika teman-teman sedang pergi ke mall, ke rumah sakit, atau ke tempat-tempat tertentu yang ketika kalian ingin masuk ke tempat tersebut tinggal mencet tombol saja lalu keluar kartu parkir. Seperti di tol juga, kalian tinggal menempelkan kartu lalu sudah membuka palang itu. Seperti itu contoh dari Internet of Things. Nah, lalu karena tadi kita sudah membahas jaringan, tidak secara langsung kita akan berkesinambungan dengan telekomunikasi. Nah, apa sih teman-teman telekomunikasi itu? Nah, telekomunikasi itu merupakan pertukaran antara informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, foto, gambar, video melalui jaringan. Nah, mengapa sih telekomunikasi itu penting dan apa yang membuat telekomunikasi itu penting? Nah, contoh dari telekomunikasi ini adalah pada e-commerce ya teman-teman. Ketika kita berbelanja di media sosial, pasti kita bisa nih melacak belanjaan kita sampai mana, sudah di packing, sudah dikirim, sampai mana, itu kita dapat melacak dengan telekomunikasi. Nah, yang membuat telekomunikasi itu penting adalah karena dapat mengurangi biaya operasional. Nah, dengan adanya jaringan digital ini, perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan biaya komunikasi. Yang kedua itu dapat mempercepat dalam pengambilan keputusan. Karena informasi yang tersedia secara real time memungkinkan atasan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga itu dapat memperluas pasar, di mana perusahaan dapat menjangkau pelanggan mereka dimanapun di seluruh dunia dengan melalui e-commerce dengan pemasaran digital. Nah, dengan adanya teknologi yang canggih dan semakin maju, membuat segala hal menjadi lebih mudah termasuk bisnis. Di zaman sekarang itu terdapat e-bisnis teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan e-bisnis? Apakah teman-teman tahu e-bisnis itu apa? E-bisnis merupakan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi, kolaborasi, inovasi, serta proses bisnis dengan menggunakan internet. E-bisnis ini mencakup banyak sistem di dalamnya, termasuk e-commerce, namun jangkauannya lebih luas lagi. Dengan adanya e-bisnis ini, integrasi teknologi informasi akan semakin maju untuk mendukung proses bisnis, baik dalam perusahaan maupun dengan pemasok, pelanggan maupun mitra.
Nah, dalam dunia bisnis modern pada sekarang ini, informasi teknologi dapat didapatkan dengan sangat mudah, memainkan peran dalam mengintegrasikan proses bisnis, dapat menciptakan peluang baru, dapat meningkatkan produktivitas produksi dengan adanya bantuan teknologi, serta dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dan mencari tahu bagaimana sistem bisnis seperti CRM, ERP, dan SCM. Nah, apa sih sebenarnya CRM itu? Singkatan dari CRM itu adalah Customer Relationship Management, yang merupakan strategi dan teknologi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. CRM dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Contoh dari CRM sendiri ini seperti di KFC ya teman-teman. Nah, KFC menggunakan CRM untuk mengumpulkan data tentang sefrekuensi pelanggan, kunjungan, dan pembelian pelanggan. KFC juga memberikan stempel pada pelanggan setiap kali mereka berbelanja yang dapat ditukarkan dengan produk gratis atau merchandise tertentu. Selanjutnya ada ERP. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ERP? Aku kasih tahu ya teman-teman. ERP adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengelola proses bisnis dalam perusahaan. Dalam sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan visibilitas operasi bisnis. Di era yang sudah serba digital ini, e-bisnis merupakan kunci keberhasilan perusahaan. E-bisnis bukan hanya sekedar tentang e-commerce yang hanya jual beli online saja, namun juga tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi agar meningkatkan efisiensi operasional, membangun hubungan baik dengan pelanggan, serta menciptakan nilai-nilai baru bagi perusahaan. Lalu berikutnya ada SCM. Nah, SCM ini merupakan proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa terkait suatu produk atau layanan dari awal hingga akhir. SCM ini meliputi aktivitas seperti perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan pasca penjualan. Nah, di balik keberhasilan sebuah perusahaan yang sukses, pasti terdapat manajer yang berani akan mengambil keputusan terhadap perusahaannya sendiri. Pernahkah kalian penasaran atau bertanya-tanya bagaimana manajer dapat membuat keputusan yang begitu kompleks dalam waktu yang singkat? Nah, pada dunia bisnis yang penuh tantangan ini, pengambilan keputusan yang sangat tepat dan akurat memerlukan alat yang mendukung. Dan itulah peran dari sistem pendukung keputusan atau DSS. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih DSS itu? DSS merupakan sistem yang dirancang dengan berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, terutama dalam situasi informasi yang tidak terstruktur. Sistem ini menggunakan model analisis dan data historis agar memberikan wawasan yang dibutuhkan oleh manajer dalam mengambil keputusan. DSS ini dapat membantu dalam mengambil keputusan, baik yang bersifat secara strategis, taktis maupun operasional. Nah, biasanya itu meliputi perencanaan jangka panjang, strategi pengembangan produk baru, dan luasan pasar, serta perencanaan sumber daya dan anggaran. Lalu bagaimana sih proses pengambilan keputusan menggunakan DSS ini?
Proses pengambilan keputusan menggunakan DSS ini dimulai dengan mengumpulkan data yang ada dan yang relevan. Kemudian DSS akan menganalisis data untuk identifikasi trennya, wawasan, dan pola yang mungkin tidak akan terlihat pada pandangan manajer. Setelah itu, DSS akan menawarkan berbagai alternatif keputusan berdasarkan analisis terbaru yang DSS analisis. Nah, salah satu fitur dari analisis DSS itu adalah analisis what if atau sensitivitas. Nah, analisis ini dapat membantu pengguna untuk memvariasikan variabel seperti biaya harga produk atau pemasaran, dan dapat memberikan dampaknya terhadap hasil bisnis. Contohnya nih, seperti ketika perusahaan ingin mengurangi anggaran pemasaran pada perusahaannya sebesar 10%, maka apa sih yang akan terjadi pada perusahaan tersebut? Nah, peran dari DSS akan memberitahukan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penjualan atau keuntungan. Selain itu, DSS membantu analisis sensitivitas. Pengguna dapat mengubah satu variabel secara langsung agar dapat melihat nih seberapa kecil sih perubahan dampak dari yang dianalisis itu mempengaruhi hasil keputusan secara keseluruhan. Nah, baik teman-teman, DSS ini merupakan alat yang begitu berharga dalam dunia bisnis ini. Dengan memberikan informasi yang akurat dan memungkinkan analisis mendalam. Dengan kemajuan teknologi DSS akan semakin menjadi pengambilan keputusan di berbagai jenis bidang industri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari manajemen teknologi informasi nih teman-teman. Sebenarnya apa sih manajemen teknologi informasi itu? Yuk kita cari tahu. Pada era globalisasi sekarang ini, informasi teknologi sangat berpengaruh pada setiap organisasi, mulai dari e-commerce hingga lintas negara. Perusahaan sangat membutuhkan teknologi untuk mempercepat inovasi agar tetap kompetitif di pasar global, serta memberikan inovasi. Namun, bagaimana teknologi informasi akan digunakan atau dikelola dengan efisien dan efektif? Itulah pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah, namun dalam mengelola teknologi secara global tidak mudah ya teman-teman. Perusahaan harus melengkapi berbagai tantangan seperti tantangan politik, budaya, dan regulasi informasi dari berbagai negara. Contohnya nih, seperti perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota membuat strategi teknologi informasi untuk seluruh dunia. Namun, mereka tetap menghadapi kebutuhan untuk mempersiapkan pemimpin informasi teknologi dan perbedaan pada setiap manajer agar dapat merencanakan strategi yang matang. Contoh penerapan manajemen teknologi informasi global ialah penerapan cloud computing yang dapat memungkinkan perusahaan dalam mengelola data mereka agar lebih fleksibel dan efisien. Lalu ada outsourcing dan offsourcing, yaitu di mana perusahaan memanfaatkan sumber daya global untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, apa sih outsourcing dan offsourcing itu? Nah, untuk outsourcing sendiri itu merupakan strategi yang populer dalam manajemen teknologi informasi global. Outsourcing merupakan kontrak dengan pihak ketiga atau kontrak dengan penyedia eksternal untuk menjalankan fungsi tertentu seperti pengembangan perangkat lunak. Lalu untuk offshoring sendiri itu adalah mengalihkan operasi ke lokasi yang rendah biaya di luar negeri untuk menghemat biaya. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu apa aja sih tugas dari manajemen teknologi informasi. Nah, salah satu
terpenting dalam manajemen teknologi informasi adalah mengelola pengembangan aplikasi dan teknologi baru. Dalam proses ini melewati beberapa tahap seperti desain sistem, implementasi, pengujian, pengembangan, dan analisis kebutuhan. Yang terpenting adalah menciptakan solusi teknologi yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Di masa yang akan datang, manajemen teknologi informasi akan dipengaruhi oleh teknologi lainnya, seperti kecerdasan buatan AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Dengan adanya teknologi ini memberikan peluang baru untuk kita mengoptimalkan dan meningkatkan operasional perusahaan, serta dapat menciptakan model bisnis yang lebih berinovasi. Yang terakhir, manajemen teknologi informasi bukan hanya tentang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi juga tentang menyelaraskan strategi teknologi dengan tujuan informasi bisnis, mengatasi tantangan global, dan mempersiapkan masa depan yang lebih menantang. Dengan manajemen teknologi yang efektif dapat menjadi pembantu utama perusahaan dalam mencapai kesuksesannya. Baik, sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman saya yang sudah mengetek video ini. Sampai jumpa, bye-bye.